Makanya ketika orang mendapatkan musibah, dia harus melihat dengan dua kacamata. Yang pertama dengan ainul qadar, yang kedua dengan ainus syara'. Ketika seorang mendapatkan cobaan, ujian, musibah, maka dia harus melihat dengan ainul qadar, yaitu dia harus melihat bahwa semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sehingga apa? Dia tidak bersikap ceroboh atau berkeluh kesah, atau juga dia suudzon kepada Allah. Tidak boleh. Yang menimpa apa saja, semuanya ini dia harus melihat dengan yang pertama dengan ainul qadar. Allah sudah takdirkan. Yang menimpa apa saja. Atau yang menimpa kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia saja, di tempat yang lain, di Palestina, di Irak, di Afghanistan, di tempat-tempat yang lain. Ini semua berjalan dengan takdir Allah, dan Allah sudah takdirkan demikian. Apa yang Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu pasti berjalan dengan takdirnya Allah. Takdir Allah berjalan baik dan buruk. Makanya ketika kita membicarakan tentang iman kepada qada dan qadar, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Bukan hanya baik saja, buruk juga kita harus imani. Yang kedua, dengan ainus syara'. Kita harus memandang dengan syariat. Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin ketika menghadapi musibah? Itu terlihat pada ainus syara'. Yang pertama ainul qadar. Apa saja sudah ditakdirkan. Sampai ajal ketika kita orang yang kita cintai meninggal dunia umpamanya. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Atau kecelakaan, atau musibah, atau bencana, 50.000 tahun Allah sudah takdirkan demikian. Itu harus yakin kita. Karena nas, dalil menyatakan demikian. Kita imani qada dan qadarnya Allah SWT. Yang kedua, dengan ainus syara'. Ketika tertimpa musibah, ketika terjadi bencana, ketika terjadi penyakit atau kematian atau yang lain, bagaimana sikap kita menurut syariat? Sikap kita menurut syariat gimana? Jadi jangan sampai kita melanggar syariat. Jangan ketika musibah kita melakukan yang dilarang oleh syariat, sampai ada yang berbuat syirik kepada Allah, sampai minta kepada batu, kepada pohon, kepada jin atau yang lainnya, atau dengan memanggil dewa atau segala macam untuk menghilangkan musibah. Ini syirik, tambah lagi bencana dengan yang demikian. Atau datang ke dukun, tambah lagi ditambahkan oleh bencana. Karena apa? Maksiat yang dilakukan oleh manusia akan menambah bencana yang dia dilakukan itu. Jadi lihat ainus syara'. Bagaimana menurut syariat? Syariat dia harus sabar. Dia harus ridho. Dia ucapkan musibah yang menimpa dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ganjaran dari musibahku ini dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Kemudian kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Apakah dengan berdoa, apa membantu saudara kita atau yang lainnya yang dibenarkan menurut syariat. Jangan yang melanggar. Nah, kadang-kadang orang melihat bencana itu bukan dengan ainul qadar, bukan juga dengan ainul syara'. Melihatnya dengan apa? Dengan akal dia yang picik, atau dia melihat qada dan qadarnya Allah dan musibah itu dengan apa? Dengan perasaan dia. Dengan perasaan. Enggak akan menyelesaikan masalah. Lihat dengan iman dan lihat juga dengan syariat, bagaimana syariat menjelaskan, baru akan menghibur kita. Tapi kalau dengan perasaan akan terus merasa sedih, seperti dia orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Tapi kalau dia sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dia pandang bahwa ini Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan sikap kita untuk sabar dan redho kepada takdir Allah SWT, dan kita berdoa kepada Allah. Dan ini yang terbaik buat dia. Itu harus diingat oleh setiap mukmin dan mukminah. Jangan kita memandang
Dengan perasaan. Kalau memandangkan perasaan, timbulnya apa? Suudzon nanti kepada Allah SWT. Karena semua takdir yang Allah takdirkan buat orang mukmin itu yang terbaik buat dia. Apa yang Allah takdirkan kepada orang mukmin itu yang terbaik buat dia. Apa saja? Apakah bencana, musibah, kecelakaan, kematian, yang lainnya Allah takdirkan itu yang terbaik buat dia. Yang kita tidak tahu tentang hikmah Allah yang sangat besar.